Halo, sup guys, kembali lagi di channel Budget Sup. Oke, kali ini aku bakal main Salem karena iya aku sering main Salem, jadi game yang bagusnya ada di Salem semua untuk bulan ini kayaknya ya. Anyway, kita lanjut. Untuk matchmakingnya bagus, nggak ada CV tapi ada submarine. Untuk battleshipnya line upnya juga ya nggak begitu apa, nggak burst, nggak begitu sulit untuk dilawan. Untuk cruisernya masih ya aman-aman aja, untuk DD-nya aman juga. Oke, di north map north ini ada satu tempat, nggak satu juga sih, cuman kebanyakan Salem itu menuju eh, F7. Ya, F7 adalah tempat terbaik Salem. Jadi ya aku langsung ke sana. Di sini aku sedikit lihat-lihat ke arah B karena apa ya? Kemungkinan besar submarine musuh juga menuju ke B. Dan kalau misalnya submarine timku udah deket B, jadi ya aku bisa mengira-ngira bahwa submarine musuh juga ada di B. Bentar lagi ya. Justru nanti bentar lagi aku akan nge-blind drop si submarine-nya. Oke, di sini hampir ya ini contoh aku nge-blind drop, mengira-ngira dia ada di B. Ya dan ternyata benar. Menarik. Di sini aku kedetek. Nah, kemungkinan besar itu adalah Harugumo. Tapi ya di sini aku udah cukup terlindungi meskipun ada bahaya dari ada area A. Karena iya di sana ada Yamato juga. Aku lebih baik main aman di sini dulu. Terus ini itu posisi yang kalau misalnya main Salem baik random atau clan battle ya biasanya di sini sih. Salem domain ya kedua kapal yang sama, hanya beda desain saja. Oke, lanjut ke si gimmick Salemnya. Iya, sini Salem punya radar dan defensive AA. Namun sayangnya dia harus menukar hydro, harus menukar radar untuk menggunakan hydro. Jadi di sini aku lebih memilih menggunakan radar saja karena ya ini kegunaannya Salem. Lo dekat cap, kemungkinan besar bisa dijagain. Misalnya di sini Harugumo mundur dan salah satu timku ada yang ngebantuin. Sini mereka tuh divisi kalau nggak salah, ya kan? Ya, Salem sama Harugumo ini divisi. Jadi ya nggak salah untuk Salem datang ke sini juga. Sini aku mau coba trade EP, tapi sayangnya harusnya aku pakai Edge sih. Aku minta bantuan ke tim supaya segera menenggelamkan Salem ini ya. Kalau bisa ya, karena kalau dibiarin nanti ya aku bisa meleleh juga. Ke gimmicknya Salem tadi aku lupa ya. Salem ini reloadnya cepet 5 detik untuk default. Sekarang aku pakai reload mode plus AIR, jadi ya tadi reloadnya sekitar 4,5 detik. Sini aku sedikit apa ya, gak ngira kapalnya bakal maju cepat juga. Di sini ya karena banyak serangan. Untuk armornya lumayan, lumayan di sini sedikit bagus lah untuk tier 10, yaitu di cover oleh 30 mm plating dengan
nose dan untuk hidung dan bujur kapal 27 milimeter plating. Tadi aku ngebelain fire Harugumo karena smoke hanya menghalangi pandangan saja, tidak menghalangi peluru yang lewat. Berhasil ngereset dia sebanyak 11 kali untuk saat ini. Oke, salah musuh kelihatan. Di sini aku sedikit ragu untuk menembaknya atau tidak. Belum lagi HP ku sudah tinggal 7k. Dan yang membedakan dari Salem dan Des Moines itu adalah healnya. Sini aku dari tadi nggak dapat Thailand marker, tapi ternyata jarak pelurunya itu cukup jauh dengan si Harugumo-nya. Nanti ada salah satu gimmick yang ya menurutku menarik lah untuk diperlihatkan, tapi masih agak lama. Salah musuh ya, dia terlalu fokus ke sini, tidak melihat ke sekitar map, jadi dia ya tidak diragukan lagi akan tenggelam. Oke, untuk keadaan tim kita saat ini aku lupa ngasih tahu. Tim kita menang telak di sini sih. Udah terlihat jelas kita cukup mendominasi, namun kita belum nge-cap C. Ya, alasannya tidak lain karena ya battleshipnya 3 battleship ke line 9 dan 10. Untuk provision dan Grosso Corvus enggak salah sih ke sana, karena kalau nge-push ya sebaiknya di flank, kalau nge-push middle ya pasti cepat tenggelam. Jadi pilihan mereka nggak salah. Ini yang salah di sini Yamato. Kenapa dia ikut ke sana juga? Ada sedikit nge-lag ya, internetnya kalau nggak salah. Di sini Grosso Corvus nge-push. Padahal dia bisa aja mundur, amanin HP-nya, tapi dia memutuskan untuk nge-push aja. Oke, ini tuh salah satu keunikan dari AP Salem. Damage-nya terbilang cuma 5k per shell, tapi kalau misalnya nembaknya setiap berapa detik sekarang ya, setiap 4,2 ya banyak lah. Damage kali ini ya aku baru sampai 190k ya, baru sampai 90k. Di sini aku minta timku nge-cap. Saat yang bersamaan aku ingin menuju cap B, karena untuk apa aku terus berada di cap C sini? Karena ya Stalingrad plus Republic kalau dikejar ya ngabisin waktu, apalagi jarak tembakku cuma 15,8 meter. Aku ngelihat ke arah torpedo teman, ternyata ke arah flank sebelah ada Yamato, ada Incomparable dan Venezia. Mereka semua mundur akibat udah Shimakaze dan kemungkinan besar submarine juga. Dan ternyata ada submarine di sekitaran JL Lion. Sini aku berusaha untuk Venezia tenggelam lagi. Counter terbaik Shima sudah tenggelam. Tersisa Nevsky. Ya, jangan dibaca. Untuk balasan Venezia. Oke. Sini Hindenburg, target terbaik yang bisa aku serang. Aku berusaha menuju ke dekat Hindenburg. Namun di saat bersamaan aku sedikit ngambil risiko Yamato bisa nembak ke sini. Dan aku berusaha untuk tidak kena spotting dari submarine juga. Untungnya dia ngedive.
dia lagi nyelam. Aku berharap si Yamato ini nggak spot aku, dan Hindenburg nggak mutusin untuk nyerang aku juga. The Salem dengan HP serendah ini cukup dibilang udah kayak destroyer. Oh ya, karakteristik pelurunya aku lupa ngasih tahu ya. Karakteristik pelurunya ini apa ya? Excellent. Kalau misalnya kalian bisa ngelitnya dengan baik, ngecarnya baik, terus ya udah terbiasa dengan shellnya ya. Ini kapal meskipun udah berapa tahun ini, kurang tahu untuk berapa lama Salem ada di armory, tapi kalau misalnya hampir 5 sampai 6 tahun, ini kapalnya cukup bertahan dengan baik. Meskipun udah ada kapal baru yang bisa menyaingi Salem. Tapi kalau misalnya 1 lawan 1 ya Salem nomor 1. Kayak aku dapat api, Hindenburgnya di CP. Kayak dia nembak, aku bisa lihat dia sekarang. Di sini aku merhatiin Yamato plus priority target. Udah ada 2 orang yang aim, sekarang jadi 3. Mungkin ada Stalin juga yang nge-aim ke sini. Aku pakai heal karena ya main aman aja. Meskipun belum kena serangan tadi. Kayak double api. Sini aku udah bisa berhenti nembak. Tapi aku ingin mastiin si Hindenburg-nya tenggelam. Kayak Republic masih ternyata nge-push ya. Ini salah satu contoh ikan Salem atau Des Moines. Bisa kalian lihat posisi aku di mana? Benar-benar di antara pulau. Ada island marker, tapi si pelurunya masih bisa kena ke Yamato. Ini island marker ini bisa bisa muncul gara-gara posisi kapal ini berada di antara pulau. Tapi untuk si senjatanya sendiri itu nggak kena island, atau mungkin ini point view-nya senjata ketiga, tapi senjata ketiga masih bisa kena nggak kayak tadi. Oke, di sini damage-nya aku naik tinggi. Ini dari berapa tadi? 100 gampang. 8 lumayan lah. Oke, untungnya di sini tim sebelah berhasil bertahan. Kayak ada Yoshino. Oke, Yoshino berusaha nge-cap B. Dengan dia nge-cap B, maka 2 Shimakaze timku akan terpuruk. Jadi aku ambil resiko untuk ngamanin B. Dengan reload yang berapa sekarang? 4 detik. Oke, Yoshino masuk. Ngeradar berusaha masih tahu bahwa kedua Shima aku bahwa ada Yoshino di sini. Atau ada yang nge-cap lah. Dan yang nge-capnya itu bukan submarine. Kayak di jarak 5 km Yoshino nggak bisa bertahan dari serangan ini. Belum lagi aku ngaktifin yang namanya Confederate. Oke. Di sini aku muter otak dikit. Kalau aku berhenti pasti kena ini, jadi aku maju dikit. Ya, hampir aja kena. Kalau kena ya ini Yamato masih bisa selamat. Karena Yamato timku ya berusaha reposisi, tapi ada submarine di depannya. Seperti yang kalian lihat tadi, ada island marker dikit. Sebelum kena island marker, terus ada island marker ya, itu karena
Eh, posisinya itu tepat berada di tengah apa, tengah kapal, jadi baru kena indikasinya itu pas tengah kapalnya itu kena kehalangan sama si pulau. Oke, untuk sisanya ini aku cuman ngejar Stalingrad. Ini udah terbilang menang, ini bakal aku cepet aja kali ya. Oke, untuk sisanya, untuk karakteristik kapalnya sisanya bakal aku jelasin di port aja. Oke, sampai jumpa di port. Oke, sorry, bukan port, tapi personal score dan detail report. Oke, aku tadi berhasil ngekill Stalingrad dan mendapat damage 215.000. 280 peluru mengenai target. Oke, Confederate terus Dreadnought. Sisanya bisa kalian lihat sendiri. Tim skor ternyata cukup tinggi. 2,942. Best. Shimakase berada di 2 dengan 2, best juga ya. Simanya keduanya bekerja dengan baik. Lawan mesinnya dengan baik meskipun tadi tuh ada yang kena trade sama Shimakase tim musuh. Submarine ya berada di bawah untuk timku dan tim musuh ada di atas. Bisa ngefarm banyak damage tadi. Oke. Untuk Echi apa ya? Damage yang aku tank itu berapa? 94. Tadi sisanya hampir 5k-an kalau nggak salah. Oke, damage-nya ya kebanyakan dari Echi. Untuk Epi ya dari Salem tadi dan Stalingrad. Banyaknya kalau nggak salah. Untuk main battery damage-nya hampir ya terbagi 2. Hampir keduanya seimbang. Untuk secondary ya lumayan. Untuk fire dari 15 api yang berhasil aku nyalakan hanya 14k yang berhasil aku dapatkan. Oke, lanjut ke port dah. Balik lagi di port. Kita mulai dari equipment, main armament, damage con, aiming system, dan per person mode. Per person mode ini ya karena kalian maju mundur terus sangat ngebantu. Concealment lalu reload mode, kalian bisa ambil gunfire ya, ring range juga, tapi ya keduanya bisa aja digunakan karena 5 detik udah kehitung bagus detiknya reloadnya. Kalian tambah DPM lagi itu bagus, kalian trade DPM untuk range juga bagus. Oke, defensive AE dan kalian harus pilih salah satu, hydro atau radar. Aku milih radar karena ya radar menurutku lebih berguna kayak tadi. Dan untuk torpedo ya aku berusaha nggak kena torpedo aja. Untuk flagnya kalian ambil ini aja, bisa ambil November Foxtrot juga sebagai tambahan dan ya, November Echo. Untuk kamuannya ini lumayan bagus sih ya, bahkan bagus bukan lumayan lagi. Untuk armornya ya 30 deck dan casemate dan 27 depan belakang. Dan ini armor yang bisa kalian andalkan kalau misalnya ketemu overmatching gun. Nah, kalau ketemu 32 senjata Yamato terus pokoknya hampir yang overmatch 30 mm kalian ingin pastinya kena armor belt. Kena armor beltnya bukan broadside ya, tapi angle ya, angle-nya seginian lah. Kadang-kadang kena kalau seginian lah kalau misalnya kalian nge-angle. Tapi kalau ketemu Petro segini udah kena sih, udah kena Citadel, anehnya gitu.
Lanjut ke Captain Skill. Kalau kalian punya Halsey ya itu terbaik. Kalian awali dengan Grease the Gear dulu atau Gunfeeder. Keduanya bagus. Untuk Gunfeeder tadi kalau misalnya kalian perhatiin aku nge-switch shellnya itu kurang dari 1 detik. Dan itu sangat membantu. Lalu dilanjut Priority Target, Adrenaline Rush, lalu Concealment. Itu untuk 10 point skill. Untuk 13 nya aku saranin kalian ambil Superintendent dan mungkin Grease the Gear sih. Kalau 14 ya segini dulu. Lalu untuk Heavy AP dan Top Grade Gunner untuk pilihan terakhir. Kalian boleh beli salah satunya dulu. Tapi kalau bisa jangan nge-trade heal dulu supaya bisa dapat Heavy AP sama Top Grade Gunner, karena semakin banyak healnya itu semakin baik. Kalau misalnya di endgame ya asalkan kalian nggak kena Citadel sih. Oke, apa lagi? Udah kali. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.